Nih. Ya Allah, Pak. Masa 2.000 sih? Mana sobek lagi dikit. Ya, gimana orang adanya segitu? Ya, tapi nggak 2.000 juga, Pak. Malu kona sama teman-teman. Mana kita paling kaya di sini. Justru itu yang bikin Papa kaya sampai sekarang. Ah, elah si Papa. Tambahin Pak dikit, buru. Nggak ada, Tadi katanya seikhlasnya aja. Sekarang maksa. Iya, tapi jangan sampai bikin orang nyumpahin mati juga, Pak, ke Papa. Emang siapa yang nyumpahin mati? Orang pada diem aja dari tadi, kamunya aja yang sibuk sendiri. Itu pada nyumpahin dalam hati, papanya aja yang nggak tahu, kona mah tahu. Emang iya Pak Rungkat? Amin. Waduh, iya deh, Papa tambah. Hari-hari berikutnya, kampung Pak Rungkat mulai sibuk. Semua warga terlihat seolah-olah kompak. Padahal sebenarnya banyak yang pura-pura sibuk, biar nggak ditunjuk kerja bakti. Ada yang tiba-tiba jadi rajin sapu jalan pas ada Pak Rungkat lewat. Ada juga yang pura-pura sakit pinggang. Tiap kali disuruh angkat batu buat pondasi gapura. Pak Rungkat sendiri makin pusing. Dana yang terkumpul dari warga jauh dari cukup. Uang receh, lembaran lusuh, bahkan ada yang nyumbang pakai kupon belanja dan kartu perdana bekas. Seikhlasnya, memang benar-benar diuji di kampung itu. Akhirnya, dengan modal pas-pasan, pembangunan gapura dimulai. Tukang yang dipanggil pun bukan tukang profesional, melainkan warga yang sok bisa. Hasilnya, gapura condong ke kiri, cat belepotan, dan huruf nama kampung salah tulis. Lucunya, warga malah bangga. Mereka bilang, gapura itu unik dan beda dari yang lain. Nggak ada RT lain yang punya gapura miring. Cuma kita yang punya. Begitu alasan mereka. Saat penilaian lomba tiba, tim juri keliling datang menilai. Lingkungan memang bersih. Warganya pun terlihat kompak walau banyak yang pura-pura kompak hanya pas juri datang. Puncaknya, ketika juri sampai di gapura, mereka sempat kaget melihat bentuknya yang mirip Menara Pisa versi kampung. Tapi karena ada tulisan hiasan penuh semangat dan warga yang ramai menyambut, juri justru tertawa terhibur. Tak disangka, keunikan itu malah jadi nilai plus. Para juri bilang, ini bukti kekompakan sejati. Walaupun sederhana, warganya punya kreativitas tinggi. Hari pengumuman pun tiba. Semua RT berkumpul. Gapura mewah dari RT kaya tetangga jadi sorotan, sementara warga Pak Rungkat hanya pasrah. Tapi saat pemenang diumumkan, ternyata RT Pak Rungkat yang keluar sebagai juara pertama. Alasannya, gapura miring dianggap sebagai simbol kebersamaan yang tidak sempurna, tapi tetap berdiri kokoh. Warga pun bersorak gembira. Hadiah 50 juta rupiah akhirnya bisa dipakai bukan hanya untuk memperbaiki gapura, tapi juga buat acara syukuran besar-besaran. Pak Rungkat semakin percaya diri jadi RT. Walau anaknya tetap mengeluh karena semua kerjaan tambahan justru jatuh ke tangannya. Namun, di balik semua itu, warga lain dayam-dayam berbisik. Jangan-jangan kita juara bukan karena gapura, tapi karena juri kasihan sama kampung kita. Tapi siapa peduli, yang penting mereka menang. Dan RT Rungkat resmi jadi legenda kampung. Kabar kemenangan RT Pak Rungkat langsung bikin geger sekabupaten. Apalagi RT sebelah yang terkenal kaya raya dengan gapura mewahnya, dihiasi lampu warna-warni dan ukiran seperti candi. Mereka tidak terima, merasa sudah pasti jadi juara. Ketua RT sebelah yang terkenal sombong karena usahanya gelap itu langsung marah besar. Ia mengumpulkan warganya dan berkata bahwa kemenangan RT Rungkat hanyalah kebetulan. Menurutnya, gapura miring ala Menara Pisa kampung hanyalah aib, bukan prestasi. Kabar itu pun sampai ke telinga warga Pak Rungkat. Bukannya takut, mereka malah makin bangga. Mereka justru menjadikan ejekan itu bahan candaan sehari-hari. Bahkan ada yang bikin kaos bertuliskan, gapura miring, hati kita tetap lurus. Situasi makin memanas ketika RT sebelah mengadakan lomba tandingan, pesta rakyat dengan panggung dangdut, kembang api, dan hadiah undian motor. Warga RT Rungkat sempat iri, tapi Pak Rungkat mencoba menenangkan. Katanya, kemenangan kita bukan soal hura-hura, tapi soal hati yang ikhlas. Padahal diam-diam, ia juga pengin undian motornya. Konflik pun memuncak ketika kedua RT diundang ke acara televisi lokal untuk membicarakan rahasia sukses RT hebat. RT sebelah datang dengan jas rapi dan presentasi slide,
Sedangkan RT Rungkat datang hanya bawa brosur lomba yang sudah lecek. Anehnya, justru gaya sederhana itu yang bikin penonton simpatik. RT sebelah semakin geram. Mereka menantang RT Rungkat dalam adu gapura versi tidak resmi. Siapa yang bisa bikin gapura lebih megah dalam waktu sebulan? Warga Rungkat sempat panik karena dana sudah habis buat syukuran. Tapi disinilah kekompakan mereka diuji lagi. Akhirnya, mereka memutuskan membangun gapura baru dengan cara gotong royong penuh improvisasi. Ada yang nyumbang batu bata bekas, ada yang cat ulang papan lama, bahkan ada yang pakai ban bekas jadi hiasan. Hasilnya, gapura itu tetap tidak lurus, tapi punya corak penuh warna-warni dan tulisan motivasi lucu seperti "yang penting kompak, bukan mewah". Sebulan kemudian, saat adu gapura dinilai, RT sebelah memamerkan gapura super megah dengan lampu LED berganti warna. Tapi juri dan penonton justru lebih kagum pada gapura RT Rungkat. Alasannya simpel. Gapura itu bukan sekadar bangunan, melainkan hasil kerjasama warga yang penuh tawa dan cerita. Sekali lagi, RT Rungkat keluar sebagai pemenang. RT sebelah makin murka, tapi warga justru makin cinta pada kampungnya. Dan sejak hari itu, RT Rungkat terkenal, bukan hanya di kabupaten, tapi sampai jadi berita viral nasional dengan judul "Gapura Miring Jadi Simbol Persatuan". Kemenangan kedua RT Rungkat melawan RT sebelah ternyata bikin heboh. Media sosial penuh dengan meme gapura miring. Ada yang bikin editan fotonya berdiri di samping menara Pisa, ada juga yang bikin lagu parodi. Gapura miring, hati, tetap, jujur. Tak lama kemudian, sebuah undangan resmi datang. Pak Rungkat diminta hadir ke Jakarta dalam acara seminar nasional RT Teladan. Warganya langsung bangga setengah mati. Bahkan ada yang nyeletuk. Gak lama lagi nih, Pak Rungkat jadi Menteri PRATan. Hari keberangkatan pun tiba. Karena belum pernah naik pesawat, Pak Rungkat heboh sendiri di bandara. Ia mengira pemeriksaan metal detector adalah mesin ronsen gratis. Sampai-sampai ia angkat tangan, kayak lagi difoto ronsen paru-paru. Penumpang lain hanya bisa menahan tawa. Sampai di Jakarta, ia dijemput panitia dengan mobil mewah. Warganya yang ikut mengantar di TV lokal bilang, "Wih, kayak pejabat beneran." Padahal, di dalam mobil, Pak Rungkat masih sibuk nanya, "Supir, ini mobil minum Pertamax atau masih bisa dicampur premium?" Acara seminar nasional pun berlangsung meriah. RT-RT dari seluruh Indonesia hadir dengan pakaian resmi, presentasi rapi, bahkan ada yang bawa laptop dan data statistik. Sementara itu, Pak Rungkat naik panggung dengan kertas brosur lecek dan spidol merah di kantong baju. Ketika tiba gilirannya berbicara, semua orang mengira ia akan grogi, tapi dengan gaya khas kampung, ia malah menceritakan bagaimana warga bisa kompak membangun gapura miring pakai barang bekas, dan bagaimana mereka tetap bahagia meski dana minim. Awalnya ruangan tertawa, tapi lama-lama semua tepuk tangan meriah. Juri seminar terharu. Bahkan beberapa pejabat berbisik, "Ini RT tulus banget, bukan pencitraan." Tanpa diduga, Pak Rungkat terpilih sebagai RT Inspiratif Nasional 2025. Namun, pulangnya justru lebih heboh. Waktu diwawancarai televisi, ia spontan bilang, "Saya ingin gapura miring kampung kami didaftarkan jadi cagar budaya nasional." Pernyataan itu viral besar-besaran. Netizen rame-rame mendukung, tapi juga ada yang bercanda, "Hati-hati, jangan sampai roboh, nanti jadi cagar bencana." Kepulangan Pak Rungkat ke kampung disambut seperti pahlawan. Ada arak-arakan, ada tumpeng, bahkan anak-anak bikin yel-yel khusus. RT Rungkat, miring tapi mantap. Tapi, di balik euforia itu, muncul undangan baru yang lebih